nggak mau so asik dengan ngomong politik itu begini begini begini. Paling deket aja lu orang semua ini kalau ngeslot lagi sorry, kalau misalnya beli Oh, diamond, beli ini, ataupun kayak di Dota itu ada Steam, ada boleh. beli Steam gitu, itu kan pakai hitungannya dolar gitu kan. Kalau dolar mahal Hmm. ya harganya the game lu mahal Hmm. anjing. Ah. Iya kan, maksud gue ya jangan buta-buta amat lah masalah politik, yang ngerti-ngerti Memang aja memang gitu. gini, setelah dipikir-pikir ya, kan banyak orang yang kayak mikir ya politik ya udah politik kan urusan urusan yang di sana gitu, yang di Senayan atau yang di mana. Tapi mereka nggak sadar kalau kalau misalnya yang di Senayan rusak, itu hampir hampir satu Indonesia tuh rusak semua tuh. Betul, makanya kata gua jangan 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 buta-buta amat lah gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya teman-teman sekalian? Anjing so asik. Oh boleh, oh boleh mengumpat ya. Boleh mengumpat, boleh mengumpat. Ini kan YouTube gua, terserah gua dong. Oh Maksud gua ya, kalau oke. misalnya lu memang anak-anak yang ngerasa paling bener sendiri, anak-anak rankingan, udah bikin YouTube sendiri, jangan di sini maksudnya. Anjir. Ya, Ya balik wes. lagi ke dalam segmen dialog apung. Nah, ini dialog apung tuh. Jadi gua nggak monolog, dialog apung tuh gua ngobrol sama kawan gua. Nah, kebetulan ini Hmm. kawan gua dari SMA ya. Sebenarnya dia lebih tua dari gua, cuman gua kakak tingkat. Anjay. Nah, Nggak. pengalaman hidup lu kalah sama gue, Yok. Nggak. Hah? Pengalaman hidup lu masih di bawah gua. Iya, pengalaman hidup gua masih memang di bawahnya Fahar, tapi gua udah sempro, dia belum. Asyik, anjing, anjing. Ini baru gue ngumpat nih anjing nih. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, kalau nggak etis kalau misalnya seorang Prayoga Salim bikin konten YouTube tidak bahas politik. Cuman jadi masalah adalah gue lagi pakai jaket ini nih, kelihatan nggak kawan-kawan? Oh, kita harus menghormati, Hah? Iya, menghormati. jadi aman, insya Allah aman. Jadi ketika nanti ada salah satu orang bilang, "Woi, kamu jangan menghina-hina pemerintah." Kan ada tuh, ada orang ngefollow gua, dia orang organisasi pip gitu. Ya, dia dari organisasi itu ya. Jadi Mhm. diusahakan aja tidak menyebut, daripada nanti gua harus ngedit lagi, ngasih-ngasih suara dolphin kan nggak enak ya. Jadi diusahain. Jadi dia Anjir. salah satu dari organisasi gitu kan. Organisasi memang membentukan pemerintah. Jadi ketika rame nih Aubimax ngekritik Lampung, nah dia itu salah satu yang paling kokoh untuk membela setiap pejabat-pejabat di Lampung itu. Terus gue nontonin dia itu kayak, wih keren bener orang ini ya, anjir demi makan tuh semuanya dilakuin cowok cowok. Waduh, waduh. Jangan. Nah maksud gue kan kalau gue pakai baju gini sudah terlihat kan antek Ya, pemerintah kan. ada rompi level 3 ya. Ini ibarat kalau di PUBG ini rompi level 3 boy ini. Ya. Jadi apapun gua gue sangat mendukung ya semua yang dilakukan oleh anggota DPR dari Dapil Lampung, entah Dapil 1 pun Dapil 2. Saya yakin Anda melakukan hal yang paling baik di gedung DPR RI. Apresiasi, apresiasi, apresiasi. Ya, nanti buat kalau mau Nah, gue nonton. pengen komen cuma takut maksudnya ini pakai YouTube lu kan takutnya ke ban gitu atau lu Iya lu yang anjir, diincer gue. baru dapat 800 subscriber boy, jangan ke band Oh iya, dulu oh maksud iya gua. 800. Oh, aplaus untuk Prayoga Baru 800 800. gitu. Woi, watch time gue 51 jam loh, Har. 51 jam orang menonton lu, gabut sih itu orang. Iya anjir, gabut cowok, gabut. Maksudnya di antara sekian juta, sekian Sekian ratus juta konten, juta video dia memilih untuk tinjau menonton konten. konten Prayoga Salim. Wih, harus diapresiasi itu. Bayangkan betapa tidak punya kegiatan ya mereka 51 jam tuh nonton lu anjing. Luar biasa. Oke, jadi kita ngomongin apa Har ya? Um, banyak sih lagi banyak nih. Dua Iya, bulan maksud gue terakhir kan ya, lagi ini lagi presiden banyak. lagi ke Lampung kan. Maksud gue Oh ya. apa nggak takut kena begal gitu. Waduh.
Tapi kayaknya begal-begal di Lampung tau lah kalau nggak mungkin dia pengen apa ngambil uang haram kan. Wah, weh, enggak dong, enggak mungkin Iya, dong. ya maksudnya gue belum pernah ada kejadian bro begal 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 ngebegal kok udah begal koruptor. Tidak. Jangan deh. Ya masa iya begal ngebegal maling. Begal ngebegal-begal. Gimana Iya, sih? yang satu kan begalnya persorangan, yang satunya lagi ngebegalnya agak gede. Begalnya skalanya Skalanya nasional. agak. Iya. Ya enggak, maksudnya bukan kayak gitu, maksudnya kan ada juga yang Oh iya, oknum, oknum, oknum. oknum di pemerintah. Nah, cuman kan kalau Cuma kita nih oknumnya ya, mayoritas. kita kan terhitungnya kita Gen Z har. Kita bukan milenial, bukan anak milenial kita. Ya kita di eh Ih, kita masa Gen Z, Cuk. Iya, iya kita Gen Z. Milenial itu 2000, kita tuh masuk 2001. kita milenial blok. Enggak, kita Gen Z. Nah, inilah kurang Ah kurang lu merasa tua anjing. kagak, cow. Justru malah Gen Z itu di bawahnya milenial. Hah? Kagak, itu gen itu A B C D F G sampai Z baru milenial anjing. Enggak, coy. Lu buka deh Gen Z itu di bawahnya milenial. Coba Coba lihat. lu Ya buka. wes, wes, lanjut lanjut sambil sambil ini lanjut lanjut. Iya, lu buka. Jadi Gen Z itu di bawahnya generasi milenial. Jadi generasi milenial dulu baru Gen Z. Nah, kan baby boomers generasi milenial. Kan milenial, milenial kan 1000 tahun artinya, boy. Tradisionalis, baby boomer, generasi X, Y, Z, alpha. Milih. Nah, ini susah. Coba coba lu buka. Ya memang ya anggaplah gitulah. Maksud gua Yes, kita iya. itu kan Ya ada ya di ya ya, oke oke. generasi yang puber gitu ya. Bisa dibilang kita generasi puber gitu antara orang-orang yang milenial sama orang-orang yang boomers gitu. Jadi kita tuh yang Ya. ketiga nih yang udah mulai dewasa tapi belum dewasa. Nah, gitu kita. Hmm. Nah, kalau gua nih ya, ini gua nih di tongkrongan gua di Lampung ini, gua membagi 3 tahap gitu kan. Kan kalau yang tahap-tahapnya Orde Baru itu udah nggak ada lagi tuh, maksud gua yang beneran punya napas buat eh ya orang-orang Orde Baru yang masih berkutat di pemerintahan adalah orang-orang yang di Orde Baru itu masih anak muda gitu, anak mudanya. Ya. Jadi Ya. sekarang dia walaupun udah berumur, dia masih sanggup gitu. Ya walaupun ya tetap Hmm. aja ya apa bekas rezim Mindsetnya nggak bisa berubah. mindsetnya tetap nggak bisa berubah tapi dia masih ada Ya. umur gitu masih ada umur untuk berini. Nah masalahnya ini ya gue ngeliat itu gen milenial itu so asik anjir, anak-anak milenial yang masuk politik itu so asik cok. eh sebenarnya agak masuk akal karena mereka hidup di masa lampau. Hidup mereka tuh kebanyakan di masa lampau, di masa di mana eh apa ya? Nggak sebebas sekarang. Iya jadi mereka Ketika itu mereka hidup di masa yang kayak mereka itu gini, kan di hidup di masa media transisi sosial. tuh antara antara ini ya kediktatoran dengan demokrasi ya kan. Hmm. Nah jadi mereka itu bertransformasi lah jadi orang-orang yang mereka tuh adalah orang-orang yang masih ngerasain analog cok, tiba-tiba kan berubah menjadi Ya, apa ya, apa memang, sekarang kan memang teknologi sekarang itu dibilangnya kan kalau saat analog terus ini sekarang ini digital. digital. Nah itu mereka tuh dulu adalah orang-orang yang kecilnya analog gedenya digital gitu. Nah maksud gue tuh mereka tuh so akses kan anjir masuk-masuk politik kayak ngomongin anak muda gitu. Ya memang sih 30 tahun masih dibilang muda kalau di politik gitu. Cuman maksud gua ya so asik anjir kayak seolah-olah nggak bawa ya ini anak muda maksud gua kalau misalnya lu masuk Hmm. politik ya kurang-kurangin lah kayak gitu tuh. Iya daripada lu bilang lu mewakili suara anak muda minimal lu bawa suara inilah suara apa ya lebih elegan kalau kata gue ya ini kalau kata gue Tapi, nih gitu. Lu tapi bawanya tuh agak kalau misalnya lu memang agak trik. benar-benar anak muda saya mewakili aspirasi anak tongkrongan nah itu kita dukung gitu. Gitu. Stand up comedy itu dia tuh kalau datang langsung ngomongnya saya ngewakilin dari tongkrongan stand up comedy Jakbar bagian Meruya langsung disebut boy.
Jadi kan aku Oke. bilang gue anak muda doang. Kalau anak muda doang tuh kayak so asik bro. Kayak lu siapa Iya sih sih, gitu iya loh. benar. Gue nggak Nah, pernah lihat lu di tongkrongan gitu. eh dia dari gua terus baru pertama kali ke kota saya mewakili orang kota gitu. Ya enggak relevan anjir, enggak Iya relevan. nggak relevan maksud gue. Kayak Tapi sebenarnya agak agak make sense juga karena eh apa ya? Mereka dari masa yang tidak sesuai tapi eh pemilih potensial yang paling banyak sekarang kan dari kita. Jadi mereka gimana caranya biar generasi barunya tuh milih mereka ya dengan cara itu yang mereka pikirkan. Padahal masih ada cara-cara maksud lain. gue daripada lu mencoba untuk mewakili seseorang, lebih baik lu mengaspirasikan seseorang. Contoh nih kayak apa ya? Kalau Yes. kata gue ya, gini, gimana ya? Daripada lu tuh mewakili kayak gue nih mewakili anak muda nih kayak contoh tadi tuh, mendingan lu dari awal udah ngomong aja gue mewakili bocil-bocil kematian yang main FF tapi HP-nya kentang gitu. Jadi HP-nya gue Xiaomi ketik 4. jadi ketika gua nanti jadi gitu gua akan mengadvokasikan internet kenceng di Indonesia. Nah itu kan gue kayak ngerasa lebih terwakili boy. Make Ya nggak? sense, Ya ya. nggak? Ya nggak? Ya, make Daripada sense. posisinya Nah, lu kayak posisi lu eh daripada lu posisinya tuh kayak ngomong doang gua anak muda tapi gua nggak ngelihat keanak mudaan dalam diri lu selain dengan muka lu yang hasil dari salon setiap bulan. waduh. Ya kalau muka orang di facial, muka orang di salon ini memang cakep-cakep, Cok. Iya, tapi tidak Iya mengubah kan? umur anjing. Iya, tapi ya memang kan cakep-cakep. Ya, Iya, nggak bisa disalahin maksud eh, gua gitu. oke lanjut. Gua tadinya kayak, saya akan Jadi bebas nanti sebebas-bebasnya. Hargo minta tolong buatin thumbnail gitu. Kita bilang anak muda yang masuk politik sekarang so asik gitu. Enggak, gue baru masuk ke channel lu. Kenapa langsung jadi samsak anjing? Langsung maju. Enggak. Kita kan ya kalau dibilang ya maksud gua kan kalau misalnya itu. Nah, ini kan gua kan berapa kali nih yang upload videonya orang-orang boomers gitu yang kayak Mahfud MD, Hmm. kayak siapa? Wah anjing, Megawati. Mahfud MD boomers. Boomers lah dia hitungannya. Ya, ya. Boomers boy dia itu. Kalau Megawati ini yang bingung nih kan dia kan lahir dia kemerdekaan ya. Apa dia ya? Dia itu apa ya? Ya gue jujur gue penasaran loh kalau Megawati itu hitungannya apa ya Bu Mega itu ya? Apa ya? Ntar dulu, sebelum boomers tuh apa ya? Ntar, Apa Gen dia Z, itu boomers malah milenial. malah si malah Mahfud MD itu generasi X ya intinya gitulah ya intinya lah ya. Oke. Intinya Nah, gitu. Nah gue tuh kayak menganggap mereka itu punya style politik yang oh ini mereka loh gitu. maksudnya? Ya gini contoh ya Megawati itu ya ya seorang Megawati gitu loh. Entah sekalipun kita tahu dia ngejual pulau, dia ngejual Indosat. Partainya masih masih jadi partai berkuasa, boy. Woi, jangan salah lu. Partai berkuasa. 20% lebih, boy. Dia partai paling berkuasa di parlemen. Megawati itu, PDIP itu. Wih, harus belajar loh kita Paling dari dia. eh, paling berkuasa juga di lapas KPK. KPK nggak punya lapas. Eh, Kap- di rumah tahanan KPK. Ya, ya udahlah. KPK nggak ada lapas. Gue masih ngebela. Tenang Bu Mega. Bu Mega kalau Anda butuh endorse saya siap. Asal bayarannya pas saya siap untuk Oh, iya. endorse Anda. Ini channel berpotensi besar, Bu. Jadi pasti potensial, Bu. Masih potensial, masih potensial. Iya, kalau Bu Mega itu. Tapi nggak kalau gue jujur kalau buat Mahfud MD ya, gue ngebuat video itu kayak sama sih Bu Mega juga gue ngeliat karena memang ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari situ. Tapi kalau Mahfud Hmm. MD gue beneran tulus loh ngomongnya. Ih serius lu Ya. lu lu kalau nganggep gue ini kan ngomong kadang-kadang ngelantar-ngelantur ya di tongkrongan Emang gitu. emang emang lu sering nge-fly kan anjing. Enggak gitu. Enggak kayak kan gue gini-gini gue juara debat boy.
Percaya, gua percaya, anjing percaya. Maksud gua ya kan sengelantar ngelanturnya gua tuh kayak nganggep Megawati ataupun Mahfud MD ya khususnya Prof Mahfud ya dia itu orang yang hebat gitu. Ya Mhm. pertama ya mungkin ya pertama yang harus kita akui ya dia jebolan UII bro. UI nggak bisa nggak Ya, UII pesantren UII kan dia kalau ngomong pasti paham apa yang dia ingin omongin. iya jelas, orang Iya pinter kan. makanya kalau kata gua ya ini sih kalau kata gua ini pandangan gua pribadi sih ya gua nggak membenarkan siapapun cuman gua ngerasa anak muda sekarang harus belajar gimana caranya Prof Mahfud untuk mengendalikan forum. Jadi dia itu mengendalikan forum itu dengan style yang cukup baik dan menyelesaikan masalah-masalah di parlemen apalagi pas dia dipanggil ya masalah PP PPATK itu itu adalah bukti gimana dia bisa memenangkan parlemen dan memenangkan hati rakyat Indonesia dan itu jarang loh politisi sekarang kayak gitu. Cuma kalau kalau gue sih percaya ya, gue percaya sama Mahfud MD. Cuma masyarakat di sini masalahnya nggak udah banyak yang nggak percaya, men. Ya ya itulah makanya Gen Z kayak kita ini kan lu bilang kan lu pernah merasa kan kita pemilih potensial Ya. maksudnya Gen Z kayak kita ini punya pandangan lain boy masalah politik. Kita itu Hmm. kan Hmm. pandang politik nggak sekaku itu ya kita menganggap itu adalah hal yang lucu aja untuk Ya, diobrolin. Maksud pertama ya. kita nggak punya hak politik bener-bener ya paling cuma bisa milih gitu. Hak politik kita Hmm. nggak sampai di level apa Demo paling kitanya. banter. Iya maksud gue kita kan belum bisa ya nyalon-nyalon DPR gitu kan. Paling jauh kita jadi PPK gitu pengawas. Paling jauh magang di DPR sih. Ya magang di DPR atau enggak. Ini kalau magang di DPR kan posisinya kita nggak ini ya, kita nggak punya hak ya. Oh iya sih, ya PPK, nggak punya hak ya, PPK ya, itu ya. cuman pengawas pemilu kecamatan. Nah itu atau Pengawas. Oh enggak iya sih, iya bener-bener. staf Bawaslu, staf staf KPU. Nah paling itu di situ-situ aja maksud gua ya. Gua sih nggak mau kalau ya kenapa gua tidak ke sana ya. Gue sebenarnya punya aja sih link untuk ke sana. Cuman kenapa gua tidak memilih untuk ke sana? Karena gua ngerasa gue lebih senang kayak gini gitu kita kita bikin YouTube karena kan pertama ya alhamdulillahnya gue bukan berangkat dari keluarga yang miskin-miskin amat gitu ya jadi gue sekalipun gue butuh duit gue suka duit boy gue suka duit tapi gue kayaknya kalau misalnya harus melakukan sesuatu untuk duit itu nanti dulu deh gitu maksudnya kayak Masih bisa ditunda lah. iya maksud gue kayak yaudah nanti dulu kita masih bisa kok pakai cara yang lain gitu nah gue nge-YouTube ini biarin pertama gue pengen influensi orang-orang kalau ya udah loh kalian ini kita ini Gen Z gitu kita ini memang Gen Z cuman jangan terlalu inilah jangan terlalu bodoh amat sama negara gitu toh juga Yes. kalau ya maksud gue gini coy ya kalau negara itu goblok dolar gede ya lu susah bro beli tas-tas branded yang lu pamerin di IG itu pakai duit orang tua lu gitu kan. Tuh, gampang. Tuh, Singapura. Yes, yang ya mahal kan maksud Masih gua ya. kan mahal gitu ya jangan bodoh-bodoh amat lah sama negara sayang ini sayang maksud gue tuh kayak apa ya gua nggak mau so asik dengan ngomong politik itu begini 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 paling deket aja lu orang semua ini kalau ngeslot lagi sorry kalau misalnya beli Toh, diamond beli ini ataupun kayak di Dota itu ada Steam gua ada Molet. beli Steam gitu itu kan pakai hitungannya dolar gitu kan kalau dolar mahal Hmm. ya harganya the game lu mahal Hmm. anjing Yes. Ah. iya kan maksud gua ya jangan buta-buta amat lah masalah politik ya ngerti-ngerti Memang aja memang gitu gini, setelah dipikir-pikir ya, kan banyak orang yang kayak mikir ya politik ya udah politik kan urusan urusan yang di sana gitu, yang di Senayan atau yang di mana. Tapi mereka nggak sadar kalau kalau misalnya yang di Senayan rusak, itu hampir hampir satu Indonesia tuh rusak semua tuh. betul makanya kata gua jangan buta-buta amat lah gitu nah balik nih Ya, masalah presiden yang ke Lampung Lampung, gitu nah jadi daerah Anda ya. wih daerah saya. Jadi kan beritanya itu Presiden Jokowi itu ini ya apa namanya agak agak gonjang ganjing tuh di mobil tuh
Ganjing. Iya, itu di daerah Kota Baru, Boy. Jadi daerah Kota Baru itu nih ya informasi buat kawan-kawan sekalian. Memang daerah Kota Baru itu daerah yang pengen dibuat menjadi salah satu kota ketiga di Lampung. Nah, karena posisinya di Mhm. Lampung ini provinsinya luas, Har. Bahkan Mhm. ini ya, gue nggak bisa ngasih tahu jumlah luasnya berapa, tapi provinsi Lampung itu adalah provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Nah, bisa lu pikirin lah ya kira-kira seluas Nah, apa ya Lampung itu ya. mhm. Nah, dari sekian banyak kota dan kabupaten, kotanya itu cuma dua, sisanya kabupaten semua. Oke. Jadi Oke. jadi pengen dibuatlah kota baru gitu supaya ecaknya itu biarin ada yang ini gitu kan, ada industri lagi lah, ekonominya merakyat itu naik lagi lah di situ gitu. Nah, jadi ada siapa ya, Gubernur Rido kalau nggak salah. Jadi gubernur sebelum sekarang itu mencanangkan itu, cuman salahnya gini, dia tidak membuat aturan, dia tidak membuat regulasi. Berarti Ya, sekitar ancang-ancang doang gitu enggak, atau jadi dibuat-buat aja gitu, dibuat-buat aja. Jadi yang oh dibuat, ya. yang dikomongin sama Aubimax itu benar, tapi ya Aubimax salah juga dengan mengatakan kalau banyak APBN pemerintah ke sana. Ya enggak, itu pakai APBD semua, boy. Orang itu program gubernur. Iya. Iya kan? Itu Tidak program. tidak mungkin ada cuma nggak sebanyak itu. Iya, nggak sebanyak itu. Maksud gua APBN negara itu dialokasikan ke hal-hal yang lain gitu. Tapi ya memang APBD Lampung untuk membangun itu sangat besar. Nah, masalahnya adalah kalau ketika itu tidak dibuatkan regulasi, kayak contoh nih IKN nih, IKN itu wajib dijalankan terus karena itu amanat konstitusi. Kalau Oke. ibu kota Nusantara itu harus dijalankan, harus dibangun sampai 2045 dan lain sebagainya, itu udah wajib gitu, SC-nya itu wajib. Nah, sedangkan kalau kota baru itu tidak ada itunya, tidak ada regulasinya. Jadi ya selama Gubernur Rido itu masih menjabat itu jalan. Nah, masalahnya ketika gubernur itu diganti, nah itu gubernur yang baru itu kan punya punya intrik politik lain, punya kepentingan politik lain untuk Ya, menjabat. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu kurang lebihnya gitu, guys. Gitu. Itu informasinya. Nah, jadi jalan itu kan dibuat dibuat dulu nih. Jalan itu dibuat dulu. Nah, jalan ini di Bengkal apa jalan ini ya udah dibuat-buat aja gitu seadanya. Terus gedung-gedung itu dibiarkan. Ya gue sih nggak nyalahin gubernur sekarang karena gubernur sekarang itu tidak punya tanggung jawab untuk ngebangun kota baru. Memang Arinal itu nggak punya nggak tanggung jawab. dikasih nggak dikasih tanggung jawab untuk membangun kota baru ya. Oke. Memang nggak ada, memang memang kan itu Ya. posisinya programnya gubernur sebelumnya, dan memang Mm. secara konstitusi itu legal. Gue berapa kali ngobrol sama para pejabat itu nggak bisa diaudit karena itu legal aja kalau dia nggak mau ngelanjutin. Nah, salahnya di Indonesia kayak gitu gitu. Ketika Hmm. gubernur sebelumnya itu membuat sesuatu, gubernur sesudahnya itu tidak melanjutkan, dan ketika melanjutkan itu dianggap salah. Contohnya Anies. Ya, Anies selama Blok. ini kan digorengnya apa sih Anies itu, Ya, ya ah, kan. ya. Anies itu kan Kaget selalu tuh. dibilangnya itu Anies itu hanya menyelesaikan program-program Pak Jokowi, Bagaimana menyelesaikan Ahok, Ahok, program-program Ahok. Ahok. Oh, Dia tidak melakukan pembuat apa-apa. Goblok, maksud gua gini, kalau mau menghina Anies, gue juga nggak suka sama Anies, cuma jangan kayak gitu-gitu amat. Jokowi itu ketika ngebangun sesuatu di Jakarta itu ngeluarin duit, coy. Kalau nggak diselesain makin makin rugi. Tolol kamu orang semua. Iyalah, ya goblok lah kata gue itu kayak gitu tuh. Maksud gue kalau misalnya, jadi makanya gue bilang Gen Z yang mau protes-protes ya nggak apa-apa. Gue juga salah satu orang yang dukung Ahok karena sama-sama orang Bangka dia kan. hmm, Dia sama-sama orang pasti. Bangka dan sama-sama Cina, ya gue pasti dukung dia dulu. Cuman Oke, ya oke. gue dukung dia, cuman ya maksud gue jangan kayak gitu. Maksud gue Anies itu udah bener, program-program yang sudah jalan, yang sudah mengeluarkan anggaran daerah ya diselesaikan aja, nggak apa-apa. Silakan itu. Ya walaupun di kemudian hari itu diklaim sebagai mahakarya dia, ya itu baru bisa di debatable.
Hmm. Nah, cuman kalau Itu udah kasus misalkan lain lah ya, itu udah kasus lain. itu udah Yang kasus penting lain. Yang programnya itu penting udah ini jalan selesai dulu. dulu nih. Ini udah Wah, dikeluarin duit, jelas. jangan sampai nggak selesai. Nah, jangan. Nah, masalah Kota Baru itu tidak dijalan, tidak diselesaikan. Jadi ketika Jokowi tadi ngelewatin Lampung Selatan itu kan dia itu kan dari, nah gini agak lucu ya. Lampung Selatan itu daerahnya luas, Kabupaten Lampung Selatan itu luas. Hmm. Jadi dari garis pantai sampai hampir ke kota itu Lampung Selatan, hampir ke pusat kota itu. Nah, jadi Hmm. ketika Pak Jokowi itu pengen ke Lampung Selatan dari Natar, jadi kan bandara itu di Lampung Selatan tuh di Natar, di daerah Ya. Natar namanya. Nah, itu Aha. bandara tuh. Pak Jokowi kan turun tuh di Bandara Raden Intan. Nah, itu ke ke kampus gue dulu ke ITERA. Nah, ketika dia ke ITERA, dia itu ke Bandar Lampung dulu. Baru masuk ke Lampung Selatan lagi. Jadi ibaratnya itu dia pengen ke Lampung Selatan tapi keluar Lampung Selatan. Oh, yes. Nah, Oke. kalau di Jakarta itu gimana ya? Kayak lu mau ke mana ya ibaratnya? Kalau Jakarta ya, gue udah lupa sih daerah Jakarta itu. Ya, Blok. ya lupa Lupa gue. daerah Jakarta, Su. Iya maksud gue kan kalau kayak di daerah Jakarta misalnya nih, lu mau ke, misal lu mau ke Meruya gitu, lu dari Hmm. dari Bintaro bagian Jakarta kan kalau lu mau ke Meruya lu lewat Tangerang Selatan dulu, Tangerang Kota dulu, baru ke Jakarta. Ya. Kan lebih dekat gitu maksud gue gitu. Ah. Nah sama dia juga kayak gitu. Nah ketika masuk ke nah keluar dari kota Bandar Lampung masuk tuh dari jalan Waihui itu kan jalan nasional tuh masuk ke jalan provinsi terusan Waihui. Weh mobil Mercedes Mercy dia itu nggak bisa jalan. Ada lu Cuma video. itu jadi marketingnya Mercedes tuh. Mercedes dia bisa melewati jalan rusak. Iya, itu sebenarnya Lampung itu ini ya pertama kalinya ngajak presiden off-road. Banyak Di ternyata jalanan positifnya. kota. Maksudnya Banyak kalau di positif. off-road di Papua kan memang Papua beberapa daerah, gue nggak tahu, kita nggak tahu ya Har ya, kita kan nggak pernah ke Papua ya, kita kan nggak pernah ke Papua. Oh, Jokowi kalau ke Papua nggak bawa Mercy anjir, bawa rantis. Iya, rantis, Panzer. Soalnya ada peluru. Enggak, weh. Papua itu kalau di daerah-daerah kayak Wamena, Jayapura itu kan di daerah-daerah pesisir, itu memang orang-orang yang pro pada NKRI Papua itu. Hmm. Gue tahu dari Hmm. mana karena gue kan pernah ikut ini ya program pengkaderan nasional. Gue ketemu sama teman-teman dari timur. Dia bilang itu Papua itu kalau di pegunungannya di dalam-dalamnya itu memang pro KKB. Kalau di luarnya pro Oh, pro Jokowi. Indonesia. Oh Indonesia iya bukan iya. Jokowi, mohon maaf. Oh iya. Indonesia bukan cuma Jokowi, masih ada PY, Soeharto. Ya, benar Soeharto, Habibie, Bu Mega. Tapi lu Tolong. Kenapa spesifik Jokowi anjing? empat presidennya siapa? Ar? Kenapa? Lu peduli nggak 2024 presiden siapa? Lu kan orang ini nih orang kreatif nih ibaratnya kan. Maksudnya lu kan kerja di bidang kreatif nih. Lu peduli Hmm. nggak Peduli apa presiden nih? presidennya siapa gitu, entah Anies entah Prabowo entah Ganjar yang Oh, menang. kalau gue sih peduli ya, karena bukan ini nggak ada hubungannya sama kreatif anjing. Ini lebih ke apa ya? Melihat apa yang sudah dilakukan oleh semua orang itu, ketiga orang ini. Gua gua akhirnya kayak apa ya? eh Berusaha untuk kalau kan gua khawatir kalau misalnya si A yang menjabat, maka ada hal ini yang akan terbengkalai atau akan diabaikan Hmm. gitu loh. Hmm. Gue lebih concern ke itu gitu. Kalau kalau gue jujur gini, gue jujur gue mikirnya gini Har, maksud gue freelance itu belum diakui anjir di Indonesia ini. Memang. Iya. Enggak. Lu nanya di mana dulu? Lu nanya di mana dulu? Kalau di apa namanya? Di institusi pemerintah, yes. Tapi kalau di startup enggak. Masih Eh, udah mulai gue di kasih ini. tak gue tanya ya, lu di startup dapat jaminan sosial nggak? Kalau itu enggak gini. Ya Apa ya? enggak, lu dapat Freelance itu jaminan sosial enggak? enggak. Ya udah, lu berarti kagak diakuin, orang lu nggak dijamin sama pemerintah. Ibaratnya lu kesal. Gini ya, buktinya ya, nih ya. Mau gaji lu 10 juta per bulan, lu kalau mau ngajuin KPR ke bank nggak diterima.
karena dianggap pekerjaan yang masih rentan. Lagian make sense juga, yo. Karena gini, ini Mm-mm. malah kemana-mana, cuma nggak apa-apa deh.